Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ajak nuansa Pilpres di 2024 riang gembira, tim Gibran ya. Generasi A sampai Z begitu kan, 08 gelar kompetisi goyang gemoy. Ini gimana caranya begitu? Masa negara ya harus begitu kan andil dalam acara-acara seperti ini. Masa anak-anak muda harus andil dalam acara-acara seperti ini begitu kan. Ini adu gagasan atau adu joget mereka begitu kan. Sayang seribu sayang begitu kan ya, banyak sekali ya muncul spekulasi dengan acara-acara atau gelar kompetisi goyang gemoy ini. Saya kira apa sih manfaatnya begitu kan? Kalau hanya ya riang gembira di situ, seharusnya tidak perlu seperti itu begitu kan. Ya, pada hakikatnya kita rukun-rukun aja bagaimana di media sosial para pendukung-pendukung mereka ya, tanpa ada yang menghina satu sama lain, itu kan juga bagian dari gembira. Masa joget-joget seperti ini? Saya rasa di negara-negara yang lain, lihat ya di Amerika ya, lihat saja di negara-negara yang ada selama ini. Dia kan adu gagasan sebenarnya begitu kan. Bukan adu joget sana sini begitu kan. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ternyata banyak yang belum paham. Kenapa? Karena di satu sisi ya gagasannya hanya itu-itu aja mereka. Jadi kalau sebenarnya melihat dengan gagasan-gagasan Anies Baswedan dan dan Ganjar, lihat saja mereka bagaimana masa depan, ya bagaimana ya melihat dengan sebuah realitas, bagaimana bangsa kita untuk kesejahteraan, bukan joget-joget seperti ini begitu. Jadi untuk apa sih ya faidahnya ya gelar kompetisi goyang gemoy seperti ini? Buat apa coba bayangkan? Kalau hanya lucu-lucuan ya mengapa tidak tampil di TikTok aja mereka begitu. Jadi ya buat apa kita menampilkan hal seperti itu, mending kita tampilkan di TikTok, joget-joget di situ begitu. Ini kan adu gagasan bagi bangsa dan negara kita, bukan ya seolah-olah di situ ya menampilkan dengan hanya joget-joget seperti itu, tidak ada gunanya begitu. Jadi itulah kekeliruan besar dari pendukung-pendukung Pak Prabowo ini. Ajak nuansa Pilpres di 2024 riang gembira, tim generasi A sampai Z ya. 08 gelar kompetisi ya goyang gemoy ya. Bahkan satu sisi mengatakan, wah ini gimana coba bayangkan ya. Saat Anies Baswedan saja diminta joget-joget, dia tidak mau. Kalau orang punya gagasan di situ tidak harus joget-joget. Tidak hanya secara simpati dengan joget-joget gemoy seperti itu. Ya, ini kena temparan keras begitu. Bahkan Pak Prabowo ya tidak tidak terima begitu ya. Kampanye generasi joget yang mudah dibodohi dengan gimmick. Ini pembodohan publik. Kampanye capres bukan menonjolkan gagasan, tapi cuma joget-joget. Lihat saja negara-negara kita begitu kan ya. Negara-negara di luar negeri misalnya begitu kan ya. Di negara-negara lain. Itu kan adu gagasan, bukan adu joget-joget sana sini begitu. Lihat saja Amerika sebagai contoh demokrasi yang baik. Lihat saja di negara-negara kita, tetangga kita begitu kan. Kita lihat saja di situ, apakah menampilkan joget-joget sebagai wawasan dan gagasan untuk masyarakat ketika nanti ya menjadi calon presiden di situ begitu. Jadi saya kira ada sesuatu kesalahan fatal karena ini menjadi tren ya joget-joget seperti ini. Apakah harus ada kompetisi seperti itu? Buat apa? Faidahnya apa? Ya akibat mungkin ya masuk angin dengan adanya TikTok hari ini mungkin ya ngikuti tren itu begitu. Padahal ini gagasan loh begitu. Jadi saya kira ada kesalahan fatal ya bagi tim Prabowo di situ. Mengenai Pak Prabowo joget ya sepertinya selain pernah ya kena stroke juga tampaknya ya ini maaf seperti refleksi primitif dengan stimulan ya, yaitu kembali refleksi bayi di mana lakukan refleks terhadap stimulan tertentu ya. Hari inilah yang mereka punya yakni dana tak terbatas padahal sekeliling mereka adalah orang-orang pinter dan politisi dikawakan. Termasuk Prabowo sendiri yang mendadak dungu kalau sudah nyemplung di kolam. Ini banyak yang kecewa ternyata pendukung-pendukung Prabowo di situ begitu. Saya kira begini. Kenapa pendukung-pendukung Pak Prabowo yang dulu beralih dukungan kepada Anies Baswedan? Karena pada kenyataannya begitu kan. Kalau masih
dekat, kalau masih mengikuti pola-pola Pak Jokowi, ya semakin tidak dipercaya Prabowo. Padahal yang saya tahu Prabowo itu orangnya tegas, sangat luar biasa di situ begitu. Jadi kalau selama ini ada sesuatu yang kemudian ada acara atau ada kompetisi joget-joget seperti itu gimana begitu ya ini. Ajak nuansa Pilpres di 2024 riang gembira, tim Gibran ya, generasi A sampai Z, 08 gelar kompetisi goyang gemoy. Tim Gibran generasi A dan Z tim 8 ya, tim Gas generasi 8 ya, menggelar kompetisi goyang gemoy seluruh Indonesia medio 11 Desember 2023. Ketua Panitia Susi Ginting mengatakan kompetisi tersebut ditujukan ya tim relawan ini mengajak masyarakat untuk menjadikan suasana pesta demokrasi dengan riang gembira ya. Yang saya katakan tadi bahwa riang gembira itu kan tidak seharusnya seperti itu begitu kan. Riang gembira itu bagaimana cara menghormati lawan-lawan mereka tanpa kepanasan, tanpa memainkan lembaga-lembaga survei yang ada. Kan seharusnya kan seperti itu begitu. Jadi saya anggap agak aneh memang begitu kan ya. Sekarang klaim sana sini bahwa inilah pendukung Prabowo padahal bukan mereka. Jadi artinya apa? Artinya ya klaim sana sini itu tidak berpengaruh sama sekali. Susi menjelaskan kelompok relawan yang terdiri dari pengusaha yang muda ini mengungkapkan lomba ini sebagai sebuah gerakan untuk membangun dan memperkuat kedekatan sosial antar masyarakat, keguyupan serta memancing kreativitas mereka dalam sebuah gerak bersama untuk kesehatan mental dan jasmani. Lomba ini juga bertujuan meredakan ya ketegangan di masyarakat dalam menghadapi pemilu baik Pilpres maupun Pileg, bahwa dalam suasana pemilu itu bisa muncul kreasi yang ringan, lucu dan seru yang bisa dilakukan ya bersama-sama secara guyup dan penuh keceriaan. Bahkan dirincikan ya lomba ini terbuka bagi siapapun selama ini adalah warga negara Indonesia dan punya KTP dan NIK, dan dilakukan secara berkelompok ya minimal 10 orang. Bagaimana tidak kacau bangsa kita menghasilkan generasi apa coba kalau joget-joget seperti itu ya kelakuannya ya. Jadi kalau kita melihat dengan adu gagasan malah mingkem mereka. Jadi apa sih sebenarnya gagasan Prabowo begitu kan? Makan gratis ya. Terus kemudian susu gratis. Ya, apakah seperti itu begitu? Jadi saya kira pola pikir tim Prabowo ini bagaimana begitu? Seharusnya kan sediakan lapangan pekerjaan, ajak bekerja sama sana sini. Kan seharusnya seperti itu begitu. Ini malah joget-joget ya. Caranya dengan memposting video singkat berdurasi 15 sampai 90 detik ya dan dikirimkan ke akun Instagram relawan generasi ya. Bahkan satu sisi nantinya pemenang lomba akan dibagi dalam beberapa kriteria, yakni pemenang terbaik dengan hadiah paling sebesar 100 juta. Lalu kategori si paling favorit, yakni peserta mendapatkan like terbanyak di aplikasi Instagram yang dirujuk panitia. Nantinya lomba bisa diikuti oleh semua masyarakat secara berkelompok, misalnya komunitas RT, RW, kelurahan, perkumpulan, perhimpunan, kelompok arisan, kelompok ibu-ibu atau kelompok remaja mahasiswa dan lain-lainnya. Senada Ketua Generasi 08 Laja Lampion mengungkapkan pihaknya menginisiasi lomba karena ingin meredam ya tensi yang akan meningkatkan ya Januari di Februari 2024 ya, setidaknya lah mereka ikutlah gerbong mereka kan, setidaknya seperti itu begitu kan. Sangat disayangkan hal-hal seperti itu mesti dilakukan. Saya tidak ngerti apa ini gagasan atau apa begitu kan ya, justru yang memperburuk situasi ya, berbagai spekulasi mentang-mentang uang banyak. Hadiahnya sampai 100 juta loh, bayangkan begitu, itu tidak sedikit ya, anggarannya dari mana coba bayangkan. Jadi saya kira ada kesalahan fatal untuk melihat bagaimana keceriaan ya bangsa kita menghadapi Pilpres di 2024. Tidak haruslah joget-joget seperti itu begitu. Yang penting menghargai satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.